Sekarang balik ke definisi dukun yang sungguh-sungguh itu yang kayak gimana tuh? Dukun yang sungguh-sungguh sekali lagi saya bilang masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Dukun yang sungguh-sungguh masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dukun yang sungguh-sungguh sekali lagi saya bilang masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gak percaya dengan ilmu santet, dan kalau cerdas, kalau santet itu ada, kenapa nggak disantet aja Marcel? Itulah yang saya bilang tadi. Kalau begini, untuk menyantet seseorang itu tidak bisa pada saat lagi viral, dan karena itu kan ilmu berdasar. Pengacara Firdaus Oil ngomong apa lagi? Santet itu tidak bisa melakukan santet kalau seseorang itu lagi viral. Kakek saya kawinnya sama jin. Wedi tenan aku. Oh tenan. Aku wedi. Catat ya, catat. Ya, kami Ya berarti. Saya Priarno ya. Saya pengacaranya Padepokan Nurjati. Aku oh tenan. Oke, Firdaus Oil ini berperan sebagai pengacaranya para dukun-dukun. Nah, lebih utamanya dukun kibul nih. Ini dukun kibul, dukun pentol, jidan pentol, pipi bapau, kepala pentol. Oke, dengerin baik-baik guys di sini. Si pengacara kok ngomongnya kayak gini ya, kayak susah dicerna gitu loh. Kayak habis nyimeng di pengacara nih. Dengerin baik-baik ya kata pengacara ini. Sekarang balik ke definisi dukun yang sungguh-sungguh itu yang kayak gimana tuh? Dukun yang sungguh-sungguh sekali lagi saya bilang masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Dukun yang sungguh-sungguh masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Aduh jancuk sampai waktu cuk. Kira-kira bisa dicerna apa enggak guys itu kata-kata itu tadi? Terus ditanya dukun yang sungguh-sungguh, jawabannya adalah yang masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oh alah, lah kayak gini kok ya jadi pengacara gitu loh. Cocoknya kamu itu jadi dagelan, jadi pelawak, pembanyol. Firdaus. Nih, perutnya kebanyakan makan pentol kalau ini. Tembem, cemberut. Pipinya makin kayak bapau. Oke, lanjut lagi penjelasan tentang pengertian dukun. Ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, itulah dukun yang sesungguhnya. Tapi kan tadi katanya dukun santet itu diakui, diterima. Diakui. Beliau kan juga tipikal dukun yang seperti itu nih, dukun gaib. Permasalahannya dia tidak masuk di dalam lembar negara. Dulu maksudnya. Dalam akte pendirian organisasi harus ada nama dia dong, minimal KPA sebagai anggota LSM. Jadi guys, bagi kalian yang ingin menjadi dukun harus terdaftar dulu di lembar negara. Jangan asal-asalan ya, ngaku sebagai dukun. Aduh jancuk, ntar tak bahas satu lagi si pengacaranya si Samsudin itu ya, namanya Priarno, dia sang ahli KTP. Pokoknya pengacara dukun ini kenapa aneh-aneh, kenapa lucu-lucu. Walah. Kira-kira dibayar berapa ya pengacara kayak gini? Lihat kata-katanya, dia banyak sekali yang lucu di podcast ini. Atau organisasi atau yayasan. Karena Gitu loh. beliau nggak organisasi. Tidak ada legal standing yang mengaku dukun, makanya kita Tapi kalau laporkan. mereka masuk ke dalam anggota harusnya Sudah bisa. Dia nih tukang lapor guys. Sesama dukun yang nggak punya sertifikat dan yang nggak terdaftar di lembaran negara itu tadi dilaporin sama Firdaus Oil ini. Hati-hati loh guys. Bagi kalian yang ingin mencoba jadi dukun, hati-hati ntar dilaporin sama Firdaus Oil ini. Karena nggak punya sertifikasi
nggak terdaftar di lembar negara katanya. Pengacara dukun mereka lihat pesulap merah banyak yang bela, sok jago nantang-nantang. Pengacara Firdaus Owibo. Pengacara Firdaus Owibo kesal melihat banyak orang yang kini membela Marcel Radival atau pesulap merah. Setelah aksinya membongkar Gus Samsudin viral, pesulap merah juga menyindir praktik ilmu dukun akibat sindiran pesulap merah Persatuan Dukun se-Indonesia yang diwakili pengacara Firdaus Owibo melaporkannya ke polisi. Bukan lembaga PDSI saja yang menempuh jalur hukum, namun Gus Samsudin juga ikut melaporkan pesulap merah ke polisi. Banyak yang melaporkan pesulap merah ke polisi membuat para artis dan tokoh agama pasang badan melihat. Banyak yang melaporkan pesulap merah ke polisi membuat para artis dan tokoh agama pasang badan membela pesulap merah. Para artis yang membela beramai-ramai membuat podcast bersama beberapa orang yang berseteru dengan pesulap merah. Dalam podcast tersebut, orang-orang yang berseteru dengan pesulap merah diminta membuktikan kesaktian mereka untuk memperbaiki nama baik. Namun bukannya membuktikan, berapa dari mereka justru mencari alasan untuk menolak. Firdaus Owibo selaku kuasa hukum lembaga PDSI yang kliennya makin disudutkan akhirnya geram karena banyak orang yang ikut campur membela pesulap merah. Dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi Senin 22 Agustus, Firdaus Owibo meminta masyarakat menilai sendiri siapa yang menipu antara pesulap merah dan para dukun. Apakah klien saya sebagai lembaga perdukunan atau dia? Kan masyarakat tinggal menilai, ucap Firdaus Owibo. Kemudian kuasa hukum lembaga PDSI itu pun meminta untuk orang-orang yang membela pesulap merah untuk tidak melebar kemana-mana atas permasalahan ini. Firdaus Owibo pun mengatakan jika saat ini banyak orang yang sok jago dan cari panggung ikut menantang para dukun. Ia kemudian menjelaskan, apa yang diinginkan lembaga PDSI pada pesulap merah agar masalah ini cepat selesai. Pesulap merah akui belajar perdukunan. Marcel Radival alias pesulap merah mengakui jika ia mempelajari ilmu dukun, namun ia membantah jika ikut perguruan dukun. Penegasan soal ilmu dukun tersebut ditegaskan pesulap merah setelah pengacara Firdaus Owibo membongkar jati diri Marcel Radival. Pesulap merah mengakui ia mempelajari ilmu dukun itu saat jadi bintang tamu di podcast Daniels Karyesta. Marcel Radival atau pesulap merah menegaskan bahwa ia tidak ikut perguruan dukun seperti yang disampaikan Firdaus Owibo. Selain itu, pesulap merah juga membantah pernyataan Firdaus Owibo soal sosok ayah angkatnya. Pesulap merah bahkan mempertanyakan sejak kapan punya ayah angkat. Terlebih lagi, pesulap merah disebut satu ayah angkat dengan Carly Van Houten. Firdaus Owibo ungkap jati diri pesulap merah. Sebelumnya, Firdaus Owibo mengklaim mengetahui jati diri pesulap merah. Belakangan ini pesulap merah yang kerap membongkar trik dukun itu dilaporkan oleh Persatuan Dukun se-Indonesia ke polisi atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Bahkan aksi pesulap merah membongkar trik dukun membuat mereka sepi job. Baru-baru ini Firdaus Owibo selaku kuasa hukum Persatuan Dukun se-Indonesia hadir sebagai bintang tamu di YouTube Uya Kuya. Dalam kesempatan tersebut, Firdaus mengungkap bahwa pesulap merah adalah seorang dukun yang satu perguruan dengannya. Firdaus juga menegaskan jika pesulap merah sampai sekarang masih menjadi seorang dukun. Menurut Firdaus, pesulap merah lupa akan jati dirinya sebagai dukun. Lebih lanjut, Firdaus mengungkap bahwa ayah angkat pesulap merah juga seorang dukun senior. Pesulap merah tantang dukun, di sisi lain pesulap merah Marcel Radival tantang dukun untuk santet dirinya. Tantang tersebut disampaikan pesulap merah Marcel Radival menyusul perseteruan dengan Gus Samsudin dan dukun-dukun lainnya. Selain diancam disantet, pesulap merah Marcel Radival dilaporkan ke polisi atas dugaan menghina profesi dukun. Menurut pesulap merah, dukun yang hendak menyantetnya itu masih menggunakan metode sederhana. Meski demikian, pesulap merah mengaku sering diancam akan disantet oleh sejumlah orang. Pesulap merah bahkan bersedia untuk membongkar seluruh identitasnya agar orang yang akan menyantetnya bisa melaksanakan misi dengan lancar.